Oke, latihan soal ya. Yang pertama, sebuah batang baja sepanjang 100 cm dengan luas permukaan 5 mm persegi ditarik oleh gaya 500 Newton. Jika modulus elastisitas atau modulus Young bajanya itu 7 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi, yang ditanyakan tentukanlah tegangan, regangan, sama pertambahan panjang bajanya. Oke. Untuk jawabannya yang pertama, tulis dulu diketahuinya. Diketahui. Sebuah batang baja sepanjang 100 cm ini L0-nya ya. L0 panjang awal 100 cm. Oke, 100 cm kita ubah ke dalam bentuk meter, jadi 1 meter dengan luas permukaan 5 mm persegi. Oke, 5 luas permukaan itu A sama dengan 5 mm persegi. Oke, 5 mm persegi ini kita ubah dalam bentuk meter persegi, jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 cm. Oke, diubah ke dalam bentuk ini diubah ke dalam bentuk meter ya, jadi 5 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Oke, ditarik oleh gaya 500 Newton, berarti F di sini 500 Newton. Jika modulus elastisitas baja 7 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi, berarti ini E. Oke, untuk modulus itu E sama dengan 7 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Oke. Yang ditanya A itu tegangan. Tegangan itu tahu ya. Oke, selanjutnya regangan. Regangan itu E kecil. Oke, selanjutnya pertambahan panjang. Untuk pertambahan panjang ini simbolnya itu delta L. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya jawaban. Oke, jawaban. Saat mencari tegangan. Untuk mencari tegangan, kita pakai persamaan atau pakai rumus tau sama dengan F dibagi A. Oke. F sudah diketahui di soal ya, 500 Newton dibagi luas permukaan. Luas permukaan di sini berapa? Nih, 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Oke, berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Oke. 500 sama 5 kita coret ya. Oke, karena ini bisa dibagi. Jadi 100
dibagi 10 pangkat minus 6. Oke. 10 pangkat minus 6, karena pangkatnya negatif, kita ke ataskan ya. Jadi 100 dikali 10 pangkat 6. Oke. Ini negatif, kita ke ataskan biar pangkatnya menjadi positif. Oke. Newton per meter persegi. Oke. Nah, ini bisa diperkecil lagi nih. Jadi 1 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Oke, sampai sini sudah selesai ya, clear untuk mencari tegangan. Oke, selanjutnya mencari regangan. Oke, yang B, mencari regangan. Lihat nggak sih? Atau E kecil. Untuk mencari regangan, kita pasti pakai persamaan yang E sama dengan delta L dibagi L0. Oke. Nih, di sini di soal tidak diketahui delta L-nya berapa. Oke, tidak diketahui delta L-nya berapa. Karena tidak diketahui delta L-nya berapa, kita pakai persamaan yang si modulus Young-nya. Oke, jadi E sama dengan tau dibagi E. Tegangan dibagi regangan. Stress dibagi strain. Oke. E-nya itu pakai di soal sudah diketahui ya, 7 kali 10 pangkat 8. E-nya ini ada di soal, 7 kali 10 pangkat 8. Taunya, tegangannya 1 kali 10 pangkat 8. Ini dari ini ya nih. Ini udah dicari nih, 1 kali 10 pangkat 8. Dibagi E. Nah, oke. E sama dengan 1 kali 10 pangkat 8 dibagi 7 kali 10 pangkat 8. Oke. 10 pangkat 8 sama 10 pangkat 8 kita coret. Jadi E itu hasilnya 1/7. Oke. Regangannya 1/7. Regangan ini enggak ada satuan ya. Regangan ini enggak pakai satuan. Oke, sampai sini clear. Oke, next mencari pertambahan panjang. C. Pertambahan panjang. C. Pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu untuk pertambahan panjang ini ada hubungannya sama regangan ya. Untuk mencari pertambahan panjang ini ada hubungannya sama regangan. Kita pakai persamaan yang E sama dengan delta L dibagi L0. Oke. E-nya sudah diketahui 1/7. Delta L yang kita tanyakan, yang kita cari, L0-nya itu di soal sudah diketahui 1 ya. Oke. Ini kali silang. Jadi 7 delta L sama dengan 1.
Berarti delta L sama dengan 1/7 meter. Oke. Jadi pertambahan panjangnya 1/7 meter. Oke, sampai sini clear. Oke, soal selanjutnya. Sebuah tali karet diberi beban 300 gram dan digantung vertikal pada sebuah statif. Oke, ternyata karet itu bertambah panjang 4 cm dengan G itu gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan energi potensial karet tersebut. Oke, dari soal ini, pertama kita cari dulu yang diketahuinya. Oke, yang pertama ada M, diberi beban 300 gram, itu massa ya. Kita ubah 300 gram ini ke dalam bentuk kilogram, jadi 0,3 kilogram. Oke, selanjutnya yang diketahui itu panjangnya ya nih. Panjang 4 cm. Panjang itu ternyata karet bertambah panjang. Ini berarti delta L-nya 4 cm. Kita ubah ke dalam bentuk meter, jadi 0,04 meter. Oke, selanjutnya yang ditanyakan, yang diketahui itu ada G, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, yang ditanya energi potensial EP. Oke, untuk energi potensial, energi potensial itu persamaannya setengah kali konstanta pegas dikali delta L pertambahan panjang. Di soal tidak diketahui ya K-nya itu berapa. Oke, untuk mencari K itu pakai yang pertama ini karena K-nya tidak diketahui, kita mencari K-nya dulu ya. Untuk mencari K, pertama step 1 mencari K. K itu tetapan pegas. Ini pakai persamaan F sama dengan K dikali delta L. Oke, berarti kalau mencari K, F itu dibagi delta L. Nah, di soal yang kita ketahui itu hanya massa, delta L, pertambahan panjang sama gravitasi. Nah, di sini itu ada F. Jadi untuk mencari F itu kita pakai M kali G, massa dikali gravitasi delta L. M-nya itu 0,3, G-nya 10, delta L di soal itu 0,04 ya. Jadi hasilnya itu 75 Newton per meter. Oke. K-nya sudah diketahui, selanjutnya kita masukkan ke rumus ya. Si energi potensial. Oke, EP sama dengan setengah K delta L kuadrat. Oke, setengah, K-nya sudah diketahui 75 Newton per meter, delta L-nya 0,04 pangkat 2. Oke, ini 1/2 75, 0,04 pangkat 2, jadi hasilnya 16 kali 10 pangkat minus 4 ya. 16 sama 2 kita coret, jadi hasilnya 8. Oke, jadi ini dikalikan hasilnya 600 kali 10 pangkat minus 4. Oke, ini kita bisa sederhanakan lagi, jadi 6 kali 10 pangkat minus 2 Joule. Oke, sampai sini clear.
Oke, soal selanjutnya. Untuk meregangkan sebuah pegas digantungkan vertikal yang panjangnya 15 cm. Oke. Jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,5 Newton, panjang pegas menjadi 27 cm. Oke. Yang ditanyakan, berapakah panjang pegas jika diberikan gaya 0,6 Newton? Berarti ini perbandingan ya antara gaya 1 sama gaya kedua. Oke, itu menghasilkan panjang pegas keberapa? Oke, yang pertama diketahui panjangnya 15 cm, ini berarti panjang mula-mula ya. L0 15 cm. Oke. Jika diregangkan dengan gaya sebesar 0,5 Newton, berarti ini F yang pertama 0,5 Newton. Oke. Panjang akhirnya LT-nya itu menghasilkan 27 cm. Nah, berapakah panjang pegas jika diberikan Oke, yang kedua itu ada F2. Berapakah panjang pegas jika diberikan gaya 0,6 Newton? Sorry, ini 0,6 Newton. Oke, jika F2 0,6 Newton, maka LT-nya itu berapa? Oke, jadi ini yang ditanyakan. Untuk soal ini, kita langsung ke persamaan. F1, ini contoh soal hukum Hooke ya, dibagi F2, oke, sama dengan K delta L1 dibagi K delta L2. Oke. K, oke, gini kita coret. K-nya kita coret. F1 di sini 0,5. F2-nya 0,6. Delta L, oke. Untuk delta L itu kan panjang akhir dikurangi panjang awal. Oke, yang pertama kan sudah diketahui kan LT-nya itu 27, jadi delta L1 27 dikurangi 15, hasilnya 12 ya. Delta L1 itu berarti 12. Ini delta L2. 12 ini dari 27 dikurangi 15. Ini yang pertambahan panjang yang ke-1. Oke. Udah gitu 0,5 sama 0,6 kita sederhanakan jadi 5/6 ya. 12 delta L2 ini kita kali silang. Oke. 5 dikali delta L2 sama dengan 12 kali 6 itu 72. Delta L2 sama dengan 72 dibagi 5. Jadi delta L2 itu hasilnya 14,4 meter. Oke. Nah, yang ditanyakan kan panjang akhirnya kan. Ini masih pertambahan panjang, berarti ini masih. Oke, udah kayak gitu langsung ke delta L2 sama dengan LT yang kedua dikurangi panjang awal. Oke. Delta L2 ini kita pindah ruas. Jadi plus L0 sama dengan LT yang kedua. Ininya sudah diketahui ya. Nih, 14,4 ditambah panjang awal. Ini nih, panjang awal yang ini. 15 cm. Oke.
15 cm LT2. 15 tambah 14,4, jadi hasilnya 29,4 cm. Berarti panjang pegas akhir untuk gaya yang 0,6 Newton itu hasilnya 29,4 cm. Oke, sampai sini clear. Oke.